Halo teman Undercut Vlog, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat sekeluarga. Hari ini gue akan kembali berbagi tips tentang off-road. Dan kita akan ngebahas tentang ban. Nah, kalau ngomongin ban, sebenarnya ban ini adalah salah satu bagian di mobil yang sangat vital sekali, memegang peranan penting. Ya sebenarnya nggak cuma di dunia off-road aja sih, tapi juga kalau kita peruntukannya untuk harian di aspal. Nah, kalau kita ngomongin ban di kendaraan off-road, ini menjadi satu hal yang nggak bisa kita sembarangan milihnya. Karena setiap ban off-road itu ada peruntukannya masing-masing, kita lebih spesifiknya butuhnya seperti apa, itu harus kita perhatikan. Jadi kalau kita ngomongin untuk ban ini, mau mesin kita udah di-upgrade menjadi tenaganya sangat wah, suspensi juga kita ganti dengan shock breaker yang mahal, tapi kalau untuk bannya tidak sesuai, pada akhirnya menjadi mubazir saat kita off-road. Kalau kita ngomongin untuk jenis bannya, kurang lebih itu ada 3 jenis untuk ban off-road. Pertama AT atau all terrain. Kalau ban all terrain ini, dia itu kembangannya lebih kalem, lebih cocok untuk pemakaian antara on-road dan juga off-road. Jadi untuk dipakai di aspal, dia masih tergolong hening, masih gripnya bagus, dan untuk off-roadnya tetap masih bisa. Walaupun mungkin lebih cocoknya untuk off-road yang ringan ya, jadi medannya nggak terlalu berat, itu kita masih bisa pakai AT. Yang kedua, jenisnya itu adalah MT atau mud terrain. Sesuai namanya, ini penggunaannya itu lebih untuk off-road. Untuk di tanahnya, gripnya lebih bagus dari AT, walaupun kalau kita pakai hariannya, itu lebih berisik. Apalagi kalau misalnya pas lagi hujan ya, itu di aspal memang ban MT ini gripnya lebih kurang ketimbang ban yang AT. Dan yang ketiga, yaitu jenis yang ekstrim. Kalau yang ekstrim ini, peruntukannya itu udah bener-bener lebih untuk off-road aja. Nggak terlalu direkomen untuk dipakai berlama-lama di jalan aspal, karena gripnya sangat minim di aspal. Tapi kalau kita ngomongin di tanahnya atau di medan off-roadnya, ban jenis yang ekstrim ini boleh dibilang yang paling baik ya. Dia komponnya lebih soft, dia itu secara sidewall lebih agresif, kembangannya juga tahunya itu lebih dalam-dalam, sehingga untuk di medan off-road dia traksinya lebih optimal ketimbang jenis yang AT dan juga MT. Walaupun buat penggunaan harian, ban itu harus mengikuti anjuran dari pabrik untuk tekanannya, tapi tidak dengan saat kita off-road teman-teman. Kalau kita off-road, tekanan angin di ban itu sebaiknya lebih rendah daripada yang biasa kita gunakan untuk di aspal. Apa sih kelebihannya kalau kita ngempesin ban atau ngurangin tekanan anginnya saat off-road? Ada 3 kurang lebih. Sebenarnya lebih banyak dari itu, tapi utamanya ada 3. Yang pertama, traksi ban menjadi lebih optimal. Yang kedua, guncangannya itu pun menjadi lebih optimal. Karena yang meredam bukan cuma suspensi aja, tapi angin ban yang sudah dikurangi itu juga membantu untuk meredam bantingan mobil saat off-road. Dan yang ketiga, mengurangi yang namanya overspin. Overspin ini juga kaitannya dengan trek yang kita lewatin. Tidak menjadi terlalu rusak karena kegali terus, karena dengan kita mengurangi tekanan angin, kita bisa melakukan off-road dengan lebih minim effort ya, atau minim usaha pada ban. Seperti misalnya kita lewat bebatuan, kalau misalnya angin udah dikurangin, itu lebih bisa meminimalisir yang namanya pentalan batu-batu ketimbang kita masih pakai angin 30 ya misalnya, yang biasa kita pakai tekanan angin kalau lagi di jalan raya. Sekarang jadi pertanyaan, kira-kira tekanan angin berapa nih yang ideal untuk di ban saat kita off-road? Itu kembali lagi teman-teman ke mobil yang kita gunakan. Kayak misalnya kalau di belakang gua ini Suzuki Max atau kebanyakan mobil besar gini, anginnya kalau di harian tuh mungkin sekitar 32 sampai 35 PSI. Kalau kita mau pakai untuk off-road dengan kondisi tanah kering atau batu-batu kerikil yang kondisinya traksinya masih nggak terlalu minim, kita bisa kurangin ke 25 PSI. Kalau udah mulai tanah-tanah becek yang kita lewatin, bisa dikurangin lagi ke 20 PSI. Dan dalam kondisi yang lebih gembur lagi, lebih minim traksi lagi, misalnya kita main full lumpur, atau misalnya di pasir yang sangat lembut, itu bisa kita kurangin sampai 15 PSI. Dari tabel barusan, itu sebenarnya hanya referensi ya teman-teman. Kalau mobil kita lebih ringan, misalnya di gym nih, kita bisa pakai dari awalnya itu kurang lebih 25 PSI untuk jalan raya, dan untuk di tanahnya 20 PSI. Ya mungkin selisihnya kurang lebih segitu.
kembali lagi, modifikasi mobil, kita pakai ban ukuran berapa, bobot mobil kita berapa, itu sangat berpengaruh. Jadi teman-teman mesti juga coba sendiri ya, eksperimen sendiri yang optimalnya di berapa. Nah, satu pertanyaan lagi, kenapa kalau misalnya si ban ini dikurangin, tekanan anginnya, kenapa dia gripnya jadi lebih bagus? Kalau teman-teman tahu, kalau ban itu udah makin kempes, dan saat di bagian bawahnya ini udah makin bleber, itu bagian dari ban yang menyentuh ke permukaan tanah itu semakin lebar. Lebarnya sebenarnya bukan ke samping teman-teman, tapi ke bagian depan ban dan ke bagian belakang. Kurang lebih tabelnya seperti ini, supaya teman-teman juga bisa paham nih, yang gua maksud seperti gimana. Jadi kurang lebih itu teman-teman, kelebihannya dari ngurangin tekanan angin ban saat off-road. Tapi kalau ditanya kekurangan, udah pasti tetap ada. Kurang lebih ada 3 yang teman-teman mesti ketahuin. Pertama, kekurangannya itu steering menjadi lebih berat. Bukan cuma berat untuk kita di dalam mobil waktu muter setir, tapi untuk sistem power steeringnya itu dia juga bekerja ekstra keras. Yang kedua, kalau tekanan angin ban semakin rendah, resiko untuk si ban kelepas dari velg itu semakin besar. Makanya, kalau teman-teman mau ngurangin tekanan angin sampai ke angka belasan, saran dari gua adalah menggunakan ban dalam atau menggunakan velg yang jenis beadlock. Karena kalau velg jenis beadlock itu di bagian bibir velgnya itu ada penjepit yang gunanya untuk menjepit bagian bibir ban. Jadi walaupun anginnya rendah, dia tetap megang supaya si ban itu nggak kabur dari velg yang kita gunakan. Dan yang ketiga, walaupun nggak benar-benar signifikan, kalau kita ngurangin tekanan angin ban, ground clearance mobil itu akan berkurang sedikit. Pasti ya, karena kita kempesin, mobilnya jadi agak sedikit berkurang. Ya, langsung aja teman-teman, kita cobain untuk peragain beberapa perbedaan tekanan angin yang akan gue terapin ke Isuzu D-Max ini. Kita lihat angin 30, 25, 20, dan 15. Kalian langsung lihat aja ya perbedaannya.
Oke, alhamdulillah selesai juga kita testingnya teman-teman, dari mulai tekanan angin 30, 25, 20, dan 15 PSI. Nah, sebelum kita tutup untuk video ini, gue pengen ngasih sedikit tips teman-teman. Tadi teman-teman udah tahu kalau misalnya tekanan angin ban dikurangi untuk off-road, itu manfaatnya banyak banget. Tapi ada kekurangannya, kayak yang gue bilang tadi, si ban lebih mudah kelepas dari velg. Jadi gue ada beberapa tips untuk teman-teman, diantaranya yang pertama, jangan suka untuk membelokkan dengan tiba-tiba dalam kecepatan tinggi. Jadi pastikan kita beloknya itu jangan dikagetin ya, perlahan aja, karena juga kalau perlahan gitu traksinya bisa lebih maksimal. Kalau dibelokin tiba-tiba, yang ada biasanya malah nyerosot ke depan untuk si mobilnya. Yang kedua tipsnya adalah saat keadaan diam, usahakan jangan membelokkan setir, mentok kanan, mentok kiri. Baiknya sambil mobil bergerak, kita baru putar setir. Itu gunanya supaya untuk si power steeringnya, dia itu lebih kerjanya ringan ya, nggak terlalu berat. Nah, terutama kalau kita ngebelokin dalam keadaan diam itu yang harus dihindarin adalah pas masuk ke lubang atau celah bebatuan yang ukurannya kurang lebih seukuran ban. Karena di celah tersebut, kalau kita membelokkan ban dalam keadaan diam, itu biasanya ban suka kebengkek yang akhirnya terlepas dari si velg. Itu harus kita hindari. Oke teman-teman, sekian dulu untuk tips dari gua mengenai tekanan angin ban untuk off-road, dan gua mau ngucapin terima kasih ke Astra Isuzu yang senantiasa support dalam gua membuat video edukasi seperti ini. Kalau kalian ada saran seputaran video tips atau edukasi di sekitaran off-road, kalian bisa ketik di kolom komentar. Dan pastikan udah subscribe channel Jadi Logi ini dan tekan jempol ke atas jika kalian suka. Sehat-sehat buat kalian semua, sampai ketemu di video The Car Vlog berikutnya. Dadah, assalamualaikum.